Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video dari kelompok 8 yang terdiri atas saya Muhammad Rusul Rabbani dan rekan saya Tasya Misyeli Azhara. Kami di sini akan menjelaskan tentang SOJ atau Sistem Operasi Jaringan dan pengetahuannya dan juga keterampilannya. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Tasya Misyeli Azhara. Baik, pertama-tama saya di sini akan menjelaskan sistem operasi jaringan dan pengertian sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Apa fungsi sistem operasi? Secara umum, semua sistem operasi memiliki 4 fungsi sebagai berikut. 1. Manajemen perangkat keras. Pengendalian akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung ke komputer. Setiap perangkat keras harus dikenali oleh sistem operasi. Maka, drive dari sebuah perangkat keras harus terinstall. 2. Manajemen file dan folder. Pengelolaan file dan folder. Sebuah file adalah kumpulan blok yang saling berkait dan memiliki sebuah nama. Folder merupakan sebuah penampung yang dapat berisi file-file atau subfolder lainnya. 3. Manajemen interaksi user. Penyediaan user interface sebagai jabatan antar user dengan perangkat keras komputer. Terdapat 2 jenis interface yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan user, yakni Command Line Interface. 2. Graphical User Interface. Selanjutnya 4. Manajemen aplikasi. Pengelolaan aplikasi user. Aplikasi user ini dapat merupakan aplikasi yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Fungsi manajemen pada aplikasi user ini dapat meliputi 1. Install, 2. Uninstall, 3. Upgrade atau update. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis sistem operasi? Sistem operasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan jumlah bitnya, yaitu sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Perbedaan keduanya adalah sistem operasi 23 bit hanya mampu menerima RAM maksimal 4 GB, sedangkan sistem operasi 64 bit mampu menggunakan lebih dari 128 GB RAM. Manajemen memori dari sistem 64 bit juga lebih baik, sehingga mampu menjalankan proses pada aplikasi lebih cepat. Selanjutnya, sistem operasi. Apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan atau Network Operating System adalah sebuah jenis operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditunjukkan untuk melayani pengguna, seperti layanan file sharing, DHCP service, DNS service, dan HTTP service, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana karakteristik SOJ? Ada beberapa karakteristik yang dapat dilihat pada sistem operasi jaringan. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. 2. Memiliki akses aman ke semua jaringan. 3. Mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. 4. Mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lain. 5. Melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, membangun server. Server adalah perangkat keras komputer yang di dalamnya telah diinstal atau dipasang sistem operasi jaringan. Fungsi utama server dalam sebuah jaringan adalah untuk mengontrol, mengatur, dan manajemen trafik data jaringan serta servis. Selanjutnya, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan Windows. Microsoft Windows memiliki distro SOJ yang dikenal dengan nama Windows Server.
Berikut Windows Server yang telah rilis oleh Microsoft Windows. Selanjutnya, sistem operasi jaringan Linux atau Unix. Ada banyak distro Unix dan Linux dan variannya diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya, sistem operasi jaringan Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple untuk varian Mac OS X memasukkan user BSD Unix, OpenStack, dan Mac OS 9. Mac OS X memiliki memori ala Unix dan preemptive multitasking kepada platform Mac OS. Berikut ini adalah pengembangan Mac OS X varian sebagai berikut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya yang melanjutkan adalah rekan saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan di SOC atau Sistem Operasi Jaringan. Di sini ada dua bagian, ada instalasi Debian 8 dan perintah dasar Linux. Yang akan saya jelaskan pertama adalah instalasi Debian 8. Instalasi menggunakan aplikasi virtual yaitu VirtualBox. Aplikasi VirtualBox dapat di-download pada link virtualbox.org. Untuk instalasi menggunakan aplikasi virtual yaitu dengan VirtualBox, di sini ada langsung tata caranya. Ada 3 bagian. Dan ini kalian harus ikuti dengan cara teliti dan benar. Akan saya contohkan sedikit cara. Contohnya seperti pertama ini klik file. Di sini ada tulisan bagian file, kita klik lalu kita anukan ada di bagian menunya ada preference keys. Kita pencet preference keys CTRL+G. Setelah itu kita atur defaultnya seperti yang ada di gambar. Setelah itu kita pencet OK saja. Nah, seperti pada bagian 2 ini ada bagian menu Neo, bisa kita klik ya. Bisa seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu, kalian bisa langsung ikutin dengan tata cara 3 bagian ini. Langsung kita next saja. Dan untuk bagian selanjutnya ini ada instalasi Debian. Instalasi Debian ada beberapa langkah seperti tadi. Kita bisa ngikutin dengan petunjuk di bagian kiri ini. Seperti pilih mode instalasi teks, sudah kita pilih lalu kita pencet install. Setelah kita pencet install, di sini ada menu bagian bahasa. Kita pilih bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Lalu ada lokasi dan sebagainya. Kalian bisa ikuti tata cara seperti tadi. Intinya kalian harus teliti ngikutinnya, supaya tidak ada kesalahan dalam melakukannya dan tidak ada terjadi kepengulangan. Langsung kita next saja. Nah, ini masih seperti yang tadi, masih lanjutannya. Langkah-langkahnya kalian ikuti saja. Ada proses booting tampilan awal Debian Wheezy dengan mode CLI. Oke, selanjutnya next saya akan saya bacakan sedikit. Pertama adalah terminal. Terminal atau console adalah interface yang memungkinkan pengguna dapat melakukan kontrol sistem server Linux secara langsung atau dari jarak jauh atau di remote. Account adalah informasi rahasia yang dimiliki pengguna dalam sistem komputer. Account terdiri atas 2 macam, yaitu username dan password.
Password ini harus kalian isi dengan hal yang mudah kalian ingat ya, supaya tidak mudah dibaca ke orang lain. Harus dengan kombinasi angka dan huruf kapital dan huruf kecil ya. Lalu login merupakan proses memasukkan akun ke dalam sebuah sistem. Selanjutnya lalu seal adalah area kerja untuk memberikan perintah ke dalam sistem operasi Linux. Dalam seal ditandai dengan adanya prompt. Prompt adalah sebutan bagi tanda kesiapan sistem operasi berbasis antarmuka. Baris perintah untuk menerima perintah dari pengguna. Seperti tanda-tanda berikut ini. Ada tanda seperti dolar adalah simbol untuk user biasa yang memiliki hak akses biasa. Simbol persen adalah simbol untuk user yang menggunakan shield chest atau disk. Dan simbol pagar adalah simbol untuk super user yang memiliki hak akses seperti root. Kita bisa tampilkan gambar. Nah, seperti gambar ini kalian bisa kalian lihat, kalian teliti. Ini seperti contohnya. Lalu kita next. Nah, di sini sama seperti tadi ada tata caranya. Dia akan muncul tulisannya sedikit demi sedikit. Harus melihatnya pelan-pelan, harus dibaca supaya kalian paham. Setelah muncul semua tulisannya, kalian bisa langsung seperti itulah. Kira-kira seperti itu ya. Kalian bisa tinggal chat next dan next itu untuk menjelaskannya. Dan ingat, kalian harus membacanya dengan teliti dan supaya tidak terjadi pengulangan, supaya kalian tidak melakukan hal yang tidak diperlukan gitu. Jadi kalian harus teliti menganukannya. Nah, next. Dah. Sekian penjelasan tentang SOJ dari kami. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.